Saya ketika mendengar itu lagu yang mengatakan Alkitab sebagai penyesat karena menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang baru yang akan terus bekerja melebihi apa yang tertulis dalam Alkitab, saya membayangkan dunia ini sudah jadi buat sampai ini barang dong ada ini ajaran sesat muncul, bahkan orang-orang yang tadinya sangat giat mengikut Tuhan, mereka justru kemudian berbalik arah dan menjadi penyesat. Mereka menyesatkan banyak orang dan hidup di dalam kesesatan itu. Saya kira sejumlah hal itu bisa kita sampaikan. Yang pertama mungkin karena ketidaktahuan. Semangat yang sangat kuat, tetapi karena ketidaktahuan itu kemudian bisa saja membuat orang menjadi sesat. Apakah untuk mengetahui sesuatu itu kita mesti sekolah tinggi? Jawabannya tidak begitu. Permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, pengertian yang benar tentang firman Tuhan itu dimulai dari takut akan Tuhan, bukan sekolah. Sekolah itu faktor pendukung. Takut Tuhan itu faktor primernya. Supaya kemudian kita sadar betul-betul bahwa kita butuh takut akan Tuhan dulu. Itu yang paling pertama. Banyak orang itu tidak tahu kan dia tidak takut Tuhan. Sebab kemudian ini dia punya rentetan ke depan berkaitan dengan faktor-faktor penyebab itu. Nah, yang pertama mungkin karena ketidaktahuan. Dia menjadi sesat. Tapi dalam ketidaktahuan itu melekat dia hidup tanpa takut Tuhan. Itu hal pertama. Atau mungkin juga yang kedua, saudara-saudara, pengaruh dari kehidupan dia selama masih ada di kampung, dalam kehidupan dan latar belakang yang kuat, dalam budaya. Nah ini kemudian kadang bisa buat kita tidak bisa berpikir lebih sehat dan tidak takut Tuhan. Orang ini kan sekarang banyak yang lebih takut sumpah adat daripada mengaku iman di hadapan Tuhan. Sehingga pengakuan imannya dia bisa untuk langgar, tapi sumpah adat di kampung dia tidak berani langgar. Dia takut betul-betul. Dan itu akan menjadi masalah yang serius bagi kita. Sudah dua ini. Pertama karena ketidaktahuan yang di dalamnya juga melekat kuat kita yang tidak takut Tuhan, tapi yang kedua pengaruh-pengaruh latar belakang kehidupan kita. Memungkinkan sekali saudara-saudara terjadinya ini penyesatan. Ajaran sesat bisa berkembang dengan kuat di sana. Atau yang ketiga saudara-saudara, sebuah pengakuan percaya, pengakuan kita akan berbagai-bagai kuasa. Pohon punya Tuhan, batu punya Tuhan, air punya Tuhan, segala sesuatu punya Tuhan dan penjaganya. Ini hal-hal yang begini ini yang kemudian mengarahkan kita kepada kesesatan tadi. Seolah-olah untuk kuasa itu yang lebih dekat dengan kita ini kan yang pohon-pohon. Tuhan Yesus itu tidak kita lihat, terlalu jauh. Prosesnya panjang lebar untuk menemukan maksud Tuhan. Tapi kalau kita pergi kepada kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita, rasanya lebih cepat memberi jawab. Atau saudara-saudara, kadang-kadang ajaran sesat itu bisa muncul oleh karena ketidakpuasan dan kekecewaan orang Kristen. Orang-orang beragama Kristen misalnya. Kepada sebuah situasi di mana sepertinya Roh Kudus tidak bekerja seperti dulu-dulu ketika pertama kali gereja muncul. Ketika gereja mula-mula muncul itu, kalau kita lihat dalam banyak kisah di kisah para rasul, sekali berkhotbah itu ribuan orang bisa bertobat. Sekali Ananias mau coba-coba menipu hasil itu, dia memberikan sekian tapi dia kasih tahu bahwa memang hasil jualan tanah itu seperti itu, dia langsung mati di situ. Kok sepertinya di zaman sekarang tidak ada lagi begitu, orang menjadi kecewa.
kecewa tentang ketidakhadiran Roh Kudus seperti ketika gereja mula-mula baru berdiri. Nah, itu menjadi tantangan dan masalah. Kita mungkin mengalami sebuah kemerosotan serius. Orang-orang beribadah itu hanya sebuah rutinitas. Orang-orang pergi ke gereja itu rutinitas biasa. Nilai-nilai Kristiani sudah tidak mampu kita tunjukkan lagi. Iman percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi berkurang, menjadi merosot. Ini menjadi sebuah hal yang penting sekali untuk kita sadar. Ini penyebab ajaran sesat itu bisa muncul. Hati-hati supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Saudara-saudara, atau saya kira ini yang paling kuat adalah iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga terus bekerja. Di mana gereja Tuhan berdiri, iblis juga yang mau untuk membangun kekuatan di situ. Dia tidak lagi datang mungkin dengan muka yang berdarah-darah untuk menakut-nakuti kita, tapi dia sudah dengan cara-cara yang kemudian mungkin logis atau dengan hal-hal lain yang sedapat-dapatnya mempengaruhi orang beriman. Nanti sebentar kita bicara apa yang harus kita lakukan. Tapi saya kira bahwa ini faktor-faktor yang kemudian menjadi penyebab kenapa ajaran sesat itu kok bisa muncul di tengah-tengah gereja di zaman yang sudah semakin maju ini. Dan ini menjadi catatan-catatan yang penting sekali buat kita. Kenapa? Karena ini sudah terjadi, sementara terjadi. Dan karena itu kita mesti sadar akan sesuatu di sini. Nah, Pak Pendeta, sebenarnya kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Faktor-faktornya tadi sudah kita sebutkan. Tapi mari kita lihat ayat Alkitab mengatakan sesuatu yang penting sekali buat kita. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 4 tadi disampaikan dengan baik. Penyesat-penyesat itu yang tadi disebutkan pertama Timotius. Sekarang kemudian penyesat itu menyampaikan tentang Yesus yang lain. Nanti ada waktu di mana penyesat-penyesat itu mereka datang untuk menyampaikan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Hati-hati. Dia berbicara tentang kebutuhan penting dalam hidup kita secara rohani. Tapi dia menyampaikan sosok yang lain. Bukan Yesus yang sebenarnya, roh yang sebenarnya, atau Injil yang sebenarnya. Orang bisa saja menyatakan itu. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor itu sudah ada. Pak Pendeta, kok bisa ada Yesus yang lain? Apa sih yang dimaksud dengan Yesus yang lain? Yang dimaksud dengan Yesus yang lain itu seperti apa, saudara-saudara? Yang dimaksud dengan Yesus yang lain itu adalah, saudara-saudara, sebelum kita masuk pada Yesus yang lain, saya ingin menyatakan begini. Kalau kita menaruh perhatian kepada Yesus yang lain, maka tentunya kita akan menerima roh yang lain. Kalau kita menaruh perhatian pada Yesus yang lain, saudara-saudara, maka pasti kita pun akan menerima dan menaruh perhatian kepada roh yang lain. Yesus yang lain yang seperti apa itu? Yesus yang lain seperti apa? Saya coba catat. Saya coba catat 1-2 catatan ringan ini. Ada Yesus yang lain. Yesus yang lain yang dimaksudkan ini saya coba catat kira-kira 4 hal. Yang dimaksud itu adalah 1. Ada Yesus yang sedemikian terkenal. Sedemikian terkenalnya. Di negara-negara di Amerika Selatan. Yesus ini digambarkan sebagai tokoh revolusioner beraliran Marxisme yang membela orang-orang miskin, siap untuk melakukan perang dengan senjata. Ini Yesus yang digambarkan ini. Itu ada di tengah-tengah dunia.
Dia sangat terkenal di negara-negara di Amerika Selatan. Yesus ini beraliran Marxisme yang sangat peduli kepada orang-orang miskin dan ingin berikan sebuah gerakan revolusioner, perang. Dan ini nyata, saudara-saudara. Ini Yesus yang lain ini. Ini Yesus yang lain. Berhati-hatilah. Perang melawan siapa? Perang melawan para kapitalis. Perang terhadap orang-orang yang memiliki ini kekayaan, uang dong semua. Supaya kemudian disebutkan dia buat seperti Robin Hood begitu toh. Rampok ini orang-orang kaya dong, kasih makan orang-orang susah dong sebagai bentuk dari kepedulian terhadap orang-orang miskin. Hati-hati. Ini kita bisa tersesat dengan fenomena atau keadaan seperti ini. Kedua, ada Yesus yang lain juga. Yesus yang ada di di lingkungan gerakan zaman baru. Di lingkungan gerakan zaman baru, Yesus itu digambarkan sebagai seorang pengajar rohani dari negeri timur yang menggabungkan Injil dengan ajaran rahasia dari agama Hindu dan agama Buddha. Dia seorang pengajar. Yesus ini digambarkan sebagai seorang pengajar dari negeri timur yang menggabungkan Injil dengan ajaran rahasia dari agama Hindu dan agama Buddha. Saudara bisa bayangkan, ini ada. Itu yang sementara diajarkan tentang kehidupan etik, moral. Tetapi Yesus yang juru selamat itu, Yesus yang pencipta itu tidak diajarkan. Dia hanya bicara tentang nilai-nilai etik saja, nilai-nilai moral saja. Atau yang ketiga, saudara-saudara, Yesus yang diberitakan itu hanya Yesus yang peduli kepada humanisme saja. Yang peduli kepada kemanusiaan saja. Yesus yang hanya menjadi juru selamat yang mengampuni. Tetapi dia tidak peduli dengan dengan Yesus sebagai yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Jadi, sepertinya Yesus yang digambarkan itu Yesus yang sangat-sangat menghargai akan kemanusiaan. Yang hanya peduli kepada soal-soal kemanusiaan. Aman. Yesus berpihak kepada yang lemah. Yesus berpihak kepada yang susah. Tapi Yesus yang juru selamat itu tidak diberitakan. Tidak diberitakan. Sepertinya sudah yang penting kita peduli kepada hal-hal yang kita sebut sebagai Injil sosial. Ya itu cukup. Yesus yang seperti ini nih populer itu. Sangat bisa diterima. Atau yang ketiga, saya ingin menyebutkan bahwa ada Yesus yang lain. Saya sebut dengan nama Yesus sukses. Yesus yang sukses. Yesus yang versi sukses ini adalah tenang. Yesus akan, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan sukses. Kamu akan berhasil. Kamu akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kamu akan menikmati kehidupan di dunia ini dengan sangat luar biasa. Yang sakit pasti disembuhkan. Macam-macam lah kira-kira. Tapi itu bersifat hal-hal yang sementara. Yang terbatas. Yang jasmania. Alkitab sebenarnya tidak menyebutkan itu saja. Saya sangat berhati-hati menyampaikan ini. Supaya jangan berpikir bahwa Yesus yang benar itu anti terhadap
terhadap hal ini, bukan. Tapi jangan sampai ketika kita memberitakan tentang Yesus, justru Yesus yang dimaksudkan itu adalah Yesus yang hanya akan memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan manusiawi kita, jasmania kita. Sampai kita melupakan Yesus yang juru selamat sekaligus akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa, termasuk terhadap saya dan saudara. Hati-hati saudara-saudara supaya jangan lagi kemudian Yesus yang juru selamat itu menjadi hilang di tengah-tengah gerejanya sendiri. Kita sudah akan lebih banyak belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan bukan lagi dari Yesus yang juru selamat. Saya saudara-saudara cenderung untuk ingin mengatakan begini, dan sudah saya katakan di banyak sekali tempat ketika berkhotbah atau melakukan beberapa pembinaan. Saya kadang-kadang mengatakan bahwa kita ini hampir-hampir menaruh Tuhan Yesus itu dia ada kemarin. Padahal Alkitab bilang begini, pada mulanya adalah firman. Injil Yohanes mengatakan begitu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kalau dia Allah, dia juga adalah bagian dari penciptaan. Dia mencipta. Dia ada sebelum segala zaman. Dia ada walaupun yang kita kenal dia itu juru selamat, tapi dia sudah ada sebelum segala zaman. Banyak kali orang terlalu sibuk, saya ulangi, banyak kali orang terlalu sibuk berusaha untuk menemukan Yesus yang Yesus sejarah. Yesus yang orang Nazaret itu. Yang hidup kira-kira 34 tahun itu. Itu saja yang kita cari. Sampai kita lupa bahwa dia itu Allah. Yang sudah ada segala zaman. Akhirnya perhatian kita hanya tertuju untuk mencari fakta-fakta tentang Yesus yang pernah ada di tengah-tengah dunia. Yesus yang Nazaret itu, Yesus yang sejarah itu. Saya ingin mengatakan bahwa bukan itu tidak penting, bukan itu tidak penting. Tapi sebagaimana tadi kita sudah mendefinisikan akan kita dari awal kita bicara tentang faktor-faktor penyebab, dari faktor penyebab munculnya ajaran sesat gereja berkaitan dengan pemberitaan tentang Yesus yang lain. Akhirnya nilai utama dari apa yang harus diberitakan tentang Yesus juru selamat itu kita abaikan. Nah, itu yang jadi masalah, saudara. Akhirnya ini ajaran sesat ini akan dengan mudah saja masuk. Oleh karena yang kita terima itu Yesus yang lain. Kalau kita terima Yesus yang lain, roh yang lain pun akan kita terima. Saudara-saudara, Yesus yang juru selamat itu saudara, yang telah menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Ada dua hal lain juga yang mengikutinya. Ada banyak, tapi saya menegaskan pada hal ini. Dia sekaligus yang menciptakan ini alam semesta ini. Kan dia Allah itu. Dia juru selamat. Tetapi sekaligus akan ada waktu di mana dia datang sebagai hakim atas kita sekalian. Di mana dia tidak kompromi dengan dosa dan kesalahan. Walaupun kasihnya begitu besar. Tuhan Allah itu sayang sama kita dan dia tidak menghukum kita. Tetapi dia itu tidak kompromi dengan dosa. Salah tetap salah. Dan setiap orang mesti mempertanggungjawabkan kesalahannya. Setiap orang. Saudara-saudara, kenapa hal ini menjadi penting? Karena dia betul-betul mulai masuk di dalam kehidupan gereja. Sepertinya nanti tidak ada beda lagi antara kekristenan punya pemberitaan ini dengan orang yang tidak percaya Kristus. Kalau setiap yang kita buat, yang kita nyatakan itu hal-hal yang
sebenarnya bisa kita temukan di luar dari Kristus Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat. Nah, ini sudah penting sekali buat kita sekarang, saudara-saudara, karena informasi sudah terlalu banyak. Informasi sudah terlalu banyak, yang banyak orang membaca, banyak orang mendengar, banyak orang melihat. Bukan saja banyak orang mendengar, melihat, membaca, tetapi sekaligus sekarang ini kan dalam ilmu pengetahuan yang besar itu orang coba berpikir segala sesuatu secara logis. Saya ketika mendengar itu lagu yang mengatakan Alkitab sebagai penyesat karena menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang baru yang akan terus bekerja melebihi apa yang tertulis dalam Alkitab, saya membayangkan dunia ini sudah jadi apa. Dan karena itu saya bilang, mari kita bersama-sama menyadari hal ini.